Dalam rapat kabinet hari ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak rencana rekonstruksi 15 poin dari Dewan Perdamaian Internasional. Namun dia juga mengatakan bahwa IDF tidak akan mundur sampai Hamas melucuti senjatanya. Namun hal ini setelah radio tentara Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri telah memberikan lampu hijau untuk memulai rekonstruksi di beberapa bagian Rafah di Gaza Selatan dengan pekerja dan kontraktor asal Gaza yang tampaknya akan menjadi pihak yang melaksanakan pembangunan secara langsung di lapangan. Tentu saja setelah menjalani pemeriksaan keamanan, upaya pembangunan kembali akan dilakukan di wilayah Rafah yang berada di bawah kendali IDF, dekat garis kuning yang menandai batas gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pekerjaan ini juga akan mencakup pembangunan perumahan. Mari kita dengarkan lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelumnya hari ini. Bersama tentara, kami melindungi Israel dan menyingkirkan ancaman. Ini penting. Pertama-tama, saya ingin memperjelas hal utama. Selama saya menjadi Perdana Menteri, tidak akan ada negara Palestina, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria. Saya tidak ingin melihat Fatastan atau Hamastan. Dan mengenai hal-hal spesifik yang baru-baru ini diberitakan, saya ingin memperjelas. Israel menolak dokumen 15 poin itu. Saya mendengar orang berkata, Anda tidak mengatakannya. Kami sudah mengatakannya, dan di sini saya mengatakannya lagi. Israel menolak dokumen 15 poin itu. IDF tidak akan melakukan penarikan apapun, kecuali Hamas melucuti senjata. Dan ketika saya mengatakan pelucutan senjata Hamas, ini mencakup senjata berat, senjata yang kurang berat, dan senjata ringan. Semua senjata. Dan kita sedang membicarakan pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif. Dan sekarang, kami sedang berbicara dengan pihak Amerika mengenai masalah ini. Mereka punya beberapa ide, ada yang bisa kami terima dan ada yang tidak bisa kami terima. Dan kami tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini. Kami sudah membuktikannya di masa lalu. Dan kami juga membuktikannya hari ini. Bergabung bersama kami sekarang di studio I24 News, koresponden senior Owen Alterman. Jadi bagaimana Anda menjelaskan perbedaan yang tampaknya terjadi? Menolak rencana itu, tapi sekarang dia merekonstruksi. Mengatakan, oke, mereka tidak harus melucuti senjata. Tapi kalau menyangkut Dewan Perdamaian, mereka harus melakukannya. Jadi bagaimana Anda memahami apa yang tampaknya agak membingungkan ini? Emily, ada isu spesifik yang merupakan masalah kebijakan, doktrin keamanan nasional dari perspektif Israel. Dan kemudian ada konteks yang lebih luas dari apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu. Dan itu semua tentang politik Israel. Isu kebijakan yang sempit. Apa yang diminta oleh rencana 15 poin dari Dewan Perdamaian pada poin ke-8 adalah penarikan bertahap Israel dari wilayah-wilayah di Gaza yang diduduki IDF. Artinya, Hamas memulai proses tersebut bersama Dewan Perdamaian dengan pasukan-pasukan itu di lapangan, menyerahkan senjatanya untuk disimpan, seperti yang dijelaskan dalam rencana tersebut. Dan secara paralel dengan bertahapnya rencana itu, ada penarikan bertahap Israel dari bagian-bagian jalur Gaza yang diduduki Israel. Jadi, ada pelucutan senjata Hamas secara parsial, dan ada penarikan Israel secara parsial. Kemudian, pelucutan senjata Hamas lebih lanjut, penarikan Israel yang lebih jauh. Dan kedua bagian itu berjalan beriringan. Apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu adalah tidak. Dari sudut pandang Israel, jawabannya adalah tidak. Sampai Hamas menyerahkan semua senjatanya. Dan bukan hanya senjata berat, tetapi juga senjata pribadi. Dan jika Anda melihat ada klausul 9 dari rencana tersebut, beberapa senjata itu berpotensi tetap dimiliki oleh para pejuang Hamas. Namun sampai Hamas benar-benar dilucuti hingga senjata terakhir, Israel tidak akan mundur sedikit pun dari jalur Gaza. Itulah posisi Israel. Itulah perbedaan kebijakan yang sempit antara Dewan Perdamaian dan pemerintah Israel. Apa yang ada di balik doktrin tersebut? Strategi Israel yang menghindari risiko di jalur Gaza dan wilayah lain di sepanjang perbatasan Israel adalah pelajaran yang diambil oleh para perencana keamanan nasional Israel sejak 7 Oktober, yaitu pentingnya memiliki penyangga terhadap kelompok bersenjata di atau dekat perbatasan Israel. Itulah yang mendorong kebijakan tersebut. Seorang pengamat bisa setuju atau tidak setuju dengan hal itu. Disitulah posisi pemerintah Israel. Dan itulah kesenjangan antara pihak Israel dan Dewan Perdamaian serta Dewan Perdamaian. Doktrin. Jadi begini, ada kepentingan bersama untuk melakukan semacam rekonstruksi di jalur Gaza. Mungkin tidak memungkinkan untuk membiarkan begitu banyak orang tanpa tempat tinggal. Jadi, mungkin ada insentif untuk melanjutkan hal itu sambil menjaga militer Israel sebagai penyangga bagi komunitas-komunitas yang berada tepat di perbatasan Gaza. Tapi Emily, dan ini juga penting, jika Anda melihat bukan hanya pada bagian komentar Benjamin Netanyahu tentang Gaza, tetapi Anda melihat seluruh pernyataannya, 3 menit 52 detik yang didistribusikan oleh kantor Perdana Menteri, Netanyahu tidak hanya berbicara tentang Gaza, dan pesannya jauh lebih besar. Apa yang dikatakan Netanyahu, dan itu adalah pembicaraan politik, serangkaian komentar politik. Kalian, oposisi, menyerang apa yang telah saya lakukan selama perang ini. Kalian mengatakan bahwa saya belum cukup meraih pencapaian di medan perang. Kalian mengatakan bahwa Israel mundur, menahan diri terhadap Iran, tidak bertindak cukup tegas di Lebanon, dan di sini bahwa Israel akan segera mundur dari posisinya di Gaza. Lalu ia membahas tiap front itu dan menegaskan bahwa Israel tidak melakukan itu dan melontarkan sindiran kepada oposisi dengan mengatakan, inilah yang kalian katakan dalam iklan kampanye. Inilah yang kami lakukan.
Emily, yang menarik dari sudut pandang politik, karena kita kurang dari 3 bulan lagi menuju hari pemilihan. Benjamin Netanyahu ingin menyerang balik lewat isu keamanan dan bersedia menjadikan keamanan sebagai bagian dari kampanye. Tidak menghindarinya. Tetapi seseorang yang dijuluki sebagai Mr. Security dalam politik Israel, bahkan dengan ketidakpuasan di sebagian masyarakat Israel. Dengan pencapaian beberapa tahun terakhir, ingin kembali ke posisi sayap kanan tradisional. Dengan mengatakan, bahkan jika Anda tidak menyukai semua yang telah saya lakukan, percayalah, orang-orang kiri di kubu seberang akan jauh lebih buruk.